Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Seni Budaya akan menjelaskan tentang analisis musik kontemporer. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama, Elsandra Nurmala Habsari, absen 11. Yang kedua, Ferdian Dewangga Abimanyu, absen 12. Fernanda Dian Putri, absen 13. Ganesha Mahardika Prasetyo, absen 14. Karin Zakia Ulfa, absen 15. Karisna Yuwananda, absen 16. Kevin Aditya, absen 17. Dan Latifah Nur Febrianti, absen 18. Musik kontemporer adalah jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik aslinya, tetapi alunan yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik aslinya. Seni musik kontemporer kerap dianggap sebagai seni musik yang unik dan inovatif. Hal ini dikarenakan seorang musisi yang menggunakan gabungan dari bunyi tepuk tangan, beberapa gesekan atau bunyi-bunyi lain yang dihasilkan oleh benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sinopsis karya Harry Rusli, Malaria. Melalui karya ini, Harry Rusli menghadirkan sebuah suasana baru dalam musik kontemporer. Dengan ditambah kritik sosial yang dipadukan dengan musik tradisional dan musik barat, menjadikan karya ini pembaharuan bagi musik era 80-an. Apakah kau seekor monyet yang hanya dapat bergaya? Kosong sudah. Biografi Harry Rusli. Harry Rusli atau yang bernama asli Jauhar Zaharsyah Fahrudin Rusli lahir di Bandung 10 September 1951. Ia dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya musik kontemporer yang berisi kritik sosial. Dan salah satu karyanya adalah berjudul Malaria. Lagu ini terdapat di album perdana Gang of Harry Rusli yang bertajuk Philosophy Gang, yang dirilis oleh Lion Records Singapura pada tahun 1973. Berikut analisis musik kontemporer Harry Rusli yang berjudul Malaria. Tema dari musik tersebut, kritik sosial dari sebuah peristiwa yang sedang terjadi pada masa itu. Dan konsep ide atau gagasan musik tersebut, perang saudara dalam kitab Ramayana yang memperlihatkan perang antara Pandawa dan Kurawa. Dan makna pemilihan sumber bunyi atau teknik musik tersebut apabila dikaji dari aspek sosio-kultural, lagu ini memiliki makna gambaran kondisi dan sindiran. Makna pemilihan sumber bunyi atau teknik. Apabila dikaji dari segi pemilihan musik, karya ini bersifat lugas serta komunikatif. Hal ini dimaksudkan agar pesan kritik sosial tersampaikan. Pesan yang disampaikan, rakyat memang tak lebih seperti seekor nyamuk yang sekali tebas langsung mati terkapar. Namun jadilah seperti nyamuk malaria yang mampu menyebar virus mematikan dalam arti yang sebenarnya. Sinopsis karya Djaduk Ferianto yang berjudul Srengenge Nyunar. Dalam karya musiknya tersebut, Djaduk banyak memadukan berbagai elemen musik kontemporer yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, lagu ini merupakan lagu yang memakai bahasa Jawa yang diambil dari lagu permainan anak-anak masa lalu dan diubah sedemikian rupa. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mitet klawan rena, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasugetan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Djaduk Ferianto adalah putra seniman besar Bagong Kussudiarjo bersama kelompok musik Kawentika dan Sinten Remen. Djaduk banyak memadukan elemen musik tradisional dan modern. Lagu Srengenge Nyuar ini dirilis Djaduk bersama dengan Kawentika dalam album Nyuar Tratodal yang merupakan album rohani mereka. Analisis musik kontemporer Djaduk Ferianto Srengenge Nyuar. Tema: memajukan keindahan alam dan limpahan syukur pada Tuhan. Konsep ide atau gagasan, campuran antara instrumen musik tradisional seperti gamelan Jawa dan gamelan Bali. Makna pemilihan sumber bunyi atau teknik,
Dejuk mendasari dan memakai ciptaan karyanya dengan disiplin yaitu suatu naluri musikal yang berupa kepekaan bunyi dan irama. Analisis musik kontemporer. Yang pertama, makna pemilihan sumber bunyi atau teknik. Selain itu, dalam karya ini, Djejuk juga selain memadukan musik tradisional, beliau juga memadukan dengan alat musik modern. Yang kedua, ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan melalui karya ini adalah dengan lebih mensyukuri atas keindahan alam yang telah diberikan oleh Tuhan. Yaitu yang selanjutnya ada sinopsis karya Nyoman Widya Sarwemadu. Karya ini menekankan pada keberagaman musik tradisional khas Bali. Pada karya ini dominan menggunakan alat musik perkusi atau pukul, sehingga memunculkan nuansa musik yang terkesan lincah dan dinamis. Minda adalah komponis musik kontemporer yang berasal dari Banjar, kelahiran 4 Juli 1956. Nyoman Minda ini menggarap musik kontemporer yaitu simfoni bambu. Sarwemadu merupakan perpaduan musik tradisional dari khas Bali. Di tradisional musik khas Bali ini menggunakan alat pukul yang cenderung bersifat keras, bersemangat, dan lincah. Analisa untuk musik kontemporer Nyoman Minda dari lagu Sarwemadu itu pertama konsep ide gagasan, yaitu menampilkan kesenian dari Bali dan berpenganakan untuk mengekspresikan nuansa dan budaya-budaya yang ada di Bali. Analisis musik kontemporer. Yang pertama, makna pemilihan sumber bunyi dan teknik. Di dalam karya ini juga berpusat pada permainan bunyi dan ritme dengan kecepatan tempo dan dinamika yang tinggi. Yang kedua, pesan yang disampaikan. Walaupun tidak ada lirik dalam karya ini, namun setelah mendengar karya ini, kita harus senantiasa mencoba perpaduan musik tradisional yang kaya. Selanjutnya adalah perbandingan antara ketiga musik kontemporer tersebut. Setelah mendengarkan tiga karya, salah satu contoh dari musik kontemporer tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pada masing-masing karya tersebut terdapat sebuah perbandingan yang menjadikan karya-karya tersebut berbeda. Seperti yang sudah disebutkan pada analisis di atas, kita dapat menyimpulkan poin-poinnya. Yang pertama, yaitu dari karya Hari Rosli yang berjudul Malaria. Perbedaan antar karya ini yang paling menonjol daripada karya lainnya adalah makna dari lirik di lagu ini, yang mempunyai maksud sebagai sindiran, kritikan terhadap golongan atau pihak-pihak tertentu. Karya yang kedua yaitu dari Djaduk Ferianto yang berjudul Srengenge Yunar. Dalam karya ini dibandingkan dengan karya Malaria, karya ini mempunyai dua lirik, yaitu lirik dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jawa, yang berarti sama dengan tujuan untuk mengingatkan kita agar selalu bersyukur atas nikmat Tuhan. Karya yang terakhir Nyoman Minda yang berjudul Sarwemadu. Berbeda dengan dua karya sebelumnya, karya Sarwemadu ini merupakan karya instrumental sehingga tidak terdapat lirik di dalamnya. Itu merupakan salah satu perbandingan atau perbedaan besar antara dua karya sebelumnya. Karya ini juga sangat menekankan dalam perpaduan musik tradisional yang didominasi oleh alat musik pukul yang membuat karya ini khas dengan kesenian dari Bali. Sebagai penutup dari presentasi ini, maka dapat kita tarik kesimpulan dari tiga karya yang sudah dianalisis, bahwa perbedaan antara musik kontemporer memang sangat lumrah terjadi, tergantung bagaimana persepsi kita memaknai dan bisa menikmati karya-karya tersebut. Dengan itulah kita bisa merasakan karya musik kontemporer. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili anggota kelompok saya. Memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.